di channel Gus Nur 13 Official melakukan podcast untuk membahas sesuatu. Jadi langsung saja, ini sebetulnya request dari admin sendiri untuk menanyakan kepada Gus Nur dalam rangka Gus Nur menjelaskan kepada jamaah orang-orang yang menanyakan perihal sesuatu yang akan kita bahas ini, yaitu tentang ada banyak komentar yang mengatakan baik di konten apapun sebetulnya ketika Gus Nur melaporkan progres masjid, ketika Gus Nur berceramah, ketika Gus Nur membahas politik dan lain sebagainya, banyak sekali komentar yang menyatakan kenapa kok dipanggil Gus, itu bukan ulama, jangan dipanggil Gus, asal usul Gus itu dari mana. Sehingga mungkin pertanyaan Rizky untuk memperjelas kepada semua orang itu mungkin dimulai dengan bagaimana Gus Nur mendeskripsikan atau mendefinisikan seorang ulama itu sendiri. Itu yang pertama, lalu kemudian kata Gus itu sendiri. Lalu kemudian nanti mudah-mudahan bisa diimprovisasi lebih berkembang sehingga bisa memperjelas. Karena memang ini sebetulnya pembahasan lama. Hanya saja sampai sekarang komentarnya masih ada, masih relevan terus di berbagai konten Gus Nur. Mungkin seperti itu pembukanya Monggo silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya Mas Rizky, jangan kita itu hidup bergantung dengan orang. Kita hidup itu tidak bergantung dengan orang. Kita hidup jangan bergantung dengan komentar netizen. Tapi kita juga harus hati-hati dalam diri kita, gitu kan? Karena komentar baik juga berdampak baik, komentar buruk biasanya juga akan berdampak buruk, gitu ya. Coba alhamdulillah untuk kita ini sudah matang lah. Komentar baik akan kita doakan baik, komentar buruk akan kita doakan baik juga, gitu kan. Nggak mungkin kita jatuh hanya dengan gara-gara komentar buruk, gitu kan. Nggak mungkin lah, karena cinta dan benci itu bagi kita sudah dua-duanya sudah kita lepaskan. Kita nggak akan membubung karena dicinta, dan kita nggak akan jatuh karena dicaci, karena dibenci. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya ini materi ini lama. Pertanyaan seperti ini nih sebenarnya sudah agak basi, Mas Rizky ya. Begini, sebenarnya saya nggak bermaksud menyalahkan Jokowi, enggak ya. Ini nggak ada hubungannya sama rezim Jokowi, walaupun juga ada hubungannya. Sebenarnya sebelum rezim Jokowi lahir, mulai dari Pak Harto ya, Pak Harto saya belum jadi pendakwah. Siapa setelah Pak Harto ya, Pak Gus Dur, Pak Bu Megawati, Habibie, SBY, itu tidak ada itu. Kamu anti NKRI, anti Pancasila, kamu radikal, kamu bukan Gus, kamu bukan anak Kiai, itu tidak ada. Ya kan? Dari situ ketemu titik terurainya benang merahnya. Jadi sebelum ada rezim Jokowi itu nggak ada. Saya ceramah dari tahun 98, mulai dari dakwah dalam kubur. Nah, setelah ada rezim Jokowi ini, baru muncul idiom-idiom, muncul paradigma-paradigma, insinuasi-insinuasi, kamu radikal, kamu intoleran, kamu anti Pancasila, kamu bukan Gus, kamu bukan ulama, kamu bukan kiai. Itu munculnya di rezim Jokowi ini. Iya, benar. Jadi revolusi mentalnya rezim Jokowi itu berhasil mengadu domba umat itu. Itu poin pertama ya. Oke, poin yang kedua, seburuk-buruk manusia adalah orang yang selalu hidupnya itu butuh pengakuan. Itu sehina-hinanya manusia, seburuk-buruknya manusia itu kalau dia gila hormat, gila pengakuan, aku kiai, aku Gus, aku ulama. Itu seburuk-buruk manusia, selemah-lemah manusia. Apalagi di samping verbal, non-verbal. Ya di samping kata-kata, tindakan, gestur tubuh. Aku kiai, aku ulama. Selalu membumbungkan dada ya? Aku Gus. Itu mulutnya. Verbalnya. Ada yang body language-nya juga, sorban, ya kan, rangkap tujuh, ya kan, coba aksesorisnya dilengkapi. Walaupun bukan hari besar Islam, walaupun nggak ngisi pengajian, hari-hari itu dia membranding dirinya itu harus bersorban, harus bahkan pegang tongkat. Saya mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan yang pegang tongkat. Kan saya juga bisa pegang tongkat sebenarnya kalau saya mau ya. Cuman kan saya belum setruk.
Dan naudzubillah jangan sampai saya stroke gitu kan. Lu masih sehat gini, masa megang tongkat? Ya kan? Tapi itu kan jatuhnya aksesoris gitu kan. Terus tasbih sampai ke sini gitu kan. Kemudian ini ya salaman, sorot mata kan dibuat-buat, dikawal, disetting, kawal. Ya begitulah. Branding. Iya. Nah, ada yang itu seburuk-buruk manusia, sehina-hina manusia, yaitu gila hormat, gila pangkat, gila pengakuan, gila validasi. Aku Gus, aku Kiai, aku ulama. Itu nggak bisa, nak. Itu sehina-hina manusia di mata saya. Penilaianku. Makanya saya nggak pernah ngaku saya ulama. Ini. Kan itu intinya. Ya. Cari video saya ulama, saya Kiai, saya Ustadz, saya Gus, kan nggak pernah. Ya perkara orang memanggil saya, menganggap saya ulama, menganggap saya kiai, ya itu kan sunatullah juga. Iya. Coba Kak Rizky mulai besok bikin konten ngasih makan orang gitu tiap hari. Ya jangan marah kalau Kak Rizky di branding orang dermawan. Oh. Kan gitu ya, tiap hari ngasih Yang makan tampak, orang. Ya orang kan melebeli Kak Rizky dermawan. Iya. Ya, coba kalau Kak Rizky tiba-tiba ceramah gitu kan, ruqyah, mengobati orang, ya jangan marah kalau sunatullah berlaku. Kita di branding sebagai ahli pengobatan, ruqyah gitu. Nah, kebetulan dulu sudah sering kita bahas ini. Ya, kebetulan waktu itu abah saya pemain debus, diundang Kiai Hasan Mutawakkil Allah untuk meresmikan perguruan pagar Nusa di Pondok Zainul Hasan Genggong. Waktu itu besannya Roma Irama, waktu itu beliau. Setelah itu akrab dengan Kiai Mutawakkil Allah. Akhirnya abah saya dipanggil Gus, saya kecipratan dapat gelar Gus. Ya kan itu saya ikuti. Ya memang jujur waktu itu nak 98 ya, dipanggil Gus itu rasanya wow, rasanya seneng gitu kan. Kan manusia ada fasenya kan. Iya. Bahkan waktu itu ya saya mulai bangun branding lah. Gimana supaya saya jadi Gus gitu kan. Mulai dakwah kubur, ngobati orang, ngobati santet. Ya memang saya akui ya awal-awal itu 98. Tapi kan manusia itu berproses. Iya. Nah kalau pertanyaan itu ditanyakan hari ini, detik ini. Sampai ya kan, hari ini. Setelah 40 tahun lebih berkecimpung di dunia dakwah, rasanya sudah nggak penting itu nama itu. Gelar itu udah nggak penting. Ya kan, Gus, Kiai udah nggak penting. Maka apalagi setelah tahu bahwa kekurangan diri ini ternyata jauh lebih besar daripada kepinteran saya kan. Bodoh saya tuh jauh lebih besar daripada pinternya gitu loh nak. Jadi ini yang tahu saya. Makanya saya nggak pernah. Saya Kiai, saya ulama, saya Gus. Saya nggak pernah ngomong gitu. Terus pernah nggak saya pakai sorban rangkap 7? Nggak pernah. Karena memang saya takut dianggap ulama. Gitu kan. Pernah nggak saya apalah gitulah ya, turun dari mobil, dikawal, disetting, walaupun saya punya duit untuk ngatur seperti itu bisa nak. Bikin acara infotainment seperti itu bisa saya. Nah, tapi saya udah di fase yang nggak butuh itu. Itu poin yang kedua ya Kak ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, tapi Rizky mau menanyakan sesuatu Bi mengenai yang barusan dibahas. Berarti misal sekarang ini ada orang yang berada di fase yang pernah Abi lalui, atau bisa kita sebut gila hormat, haus pengakuan, haus validasi dan lain semacamnya. Bagaimana Abi menyikapi ini? Apa biasa-biasa saja? Dalam hal ini itu adalah bagian dari proses orang menemukan jati dirinya. Saya ketawa dan saya geli mengingat zaman saya dulu gitu kan. Astagfirullah, saya sudah lewati fase ini. Tapi orang ini baru di fase itu. Lebih kepada itu. Pegang tongkat, ya kan, jalan dibuat-buat, sorot mata dibuat-buat, dia membranding dirinya seolah-olah geng ketua mafia, ketua ulama, ketua ustadz, gitu. Pokoknya seperti itulah, hoba-hoba gitu kan ya. Itu ya kalau saya lihat orang seperti itu ya ketawa ya geli ya ingat saya zaman dulu. Oh aku dulu pernah di fase ini. Gila sanjungan. Kalau dulu ada kamera kan, salting kan, apalah gitu kan, dibuat-buat ya gestur tubuh. Kan sekarang kan enggak sudah, nak. Umur sudah bertambah kan, anak-anak sudah bertambah. Jadi adalah namanya pembelajaran hidup itu masa enggak ada. Oke, jadi saya ringkes sana. Saya nggak pernah nganggap diri saya ulama, saya nggak pernah nganggap diri saya kiai.
Saya nggak pernah menganggap diri saya orang pinter, orang berilmu. Jadi kalau ada orang yang menganggap saya ulama, ya yang benci-benci saya nggak usah marah gitu ya. Kenapa kamu menganggap Gus Nur ulama? Dia bukan ulama. Ya kan suka-suka dia menganggap kok kamu yang kebakaran itu. Allah Akbar. Ibarat kata ada orang belikan saya kipas angin. Kenapa kamu yang kepanasan kan gitu loh. Paham ya? Iya, Ini ada iya, orang iya. ngasih kipas ke saya. Lah kok ada orang nggak tidur 2 hari kepanasan? Gitu. Yang penting saya nggak menawar-nawarkan diri kan. Panggil aku ulama, panggil aku kiai. Iya. Terus kemudian saya bikin acara infotainment, saya gaji orang. Kamu nanti salaman, cium tangan saya. Kamu nanti nyungsep-nyungsep di kaki saya. Kan nggak ada infotainment seperti itu di sini. Natural. Terus gini Mas Rizky, sebagai closing statement ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Ini yang lebih inti sebenarnya. Iya. Jadi kalau saya salah dimaafkan. Sekarang saya berada di fase yang penting isinya daripada kulitnya, daripada bajunya. Yang penting khairun nas anfa'uhum linnas. Apa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Terserah mau tukang becak, mau polisi, mau tentara, ya kan, mau mahasiswa, mau ustadz, mau kiai, terserah. Yang penting bermanfaat untuk orang lain, tidak membahayakan saudaranya, tidak menipu saudaranya, tidak merendahkan saudaranya. Nah sekarang bagaimana? Masa kita nggak belajar? Ada ulama menghamili santrinya, menzinai santrinya. Sekarang marah. Oke, kita nggak sebut ulama. Paling tidak punya pesantren. Santrinya lebih 10.000. Besar. Apa itu? Pesantren, santrinya 10.000. Itu nak. Lagi dibuang ten pundi? Sampun. Iya. Jadi ada orang disebut ulama, disebut kiai. Karena pesantrennya besar. Santrinya 1 juta orang, ya kan, cabangnya di mana-mana, tapi masih mempraktekkan riba. Contoh. Jadi gimana? Apa itu ulama? Ya wallah alam, masih praktek riba, masih praktek menzinai santrinya, ya kan, santrinya dizinai sampai hamil. Bahkan di dalam pesantrennya itu masih berlaku sodomi. Kan banyak, ini kan bukan fitnah, bukan hoax. Ini nyata, dalam dunia pesantren itu ada seperti ini. Bahkan saya nggak sebut namanya ya, di Malang kan ada hamba Allah yang dulunya normal, laki-laki jantan, laki-laki tulen, dipondokkan sama orang tuanya. Mondoklah di salah satu pondok pesantren di kota Malang. Apa yang terjadi? Sekarang anak ini menjadi, kalau bahasanya itu boti ya. Sekarang anak ini menjadi boti sejati, menjadi ya begitulah. Itu rusaknya di pesantren, gitu kan. Ini anak ini baik, ini anak ini subhanallah ya, secara sunatullah baik, tapi rusaknya, kehilangan harkat martabatnya sebagai laki-laki justru di pesantren. Sampai sekarang sudah nggak suka sama perempuan ya, sudah sesama jenis sampai sekarang. Ini anak ini viral di medsos itu, orang Malang, dan bukannya di Malang, di daerah manapun ya, sarangnya penzina, sarangnya ya tadi itulah yang model-model pengkultusan gitu, ternyata di pesantren, gitu kan. Ya, jadi gimana kira-kira? Ada pengasuh pesantren menzinai santrinya sampai hamil. Apa itu ulama? Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cerdas sudah nggak penting sebenarnya. Kamu bukan ulama, kamu ulama itu sudah nggak penting. Kayaknya kalau orang yang ngomong begitu tuh kayaknya baru lahir ya. Dia baru lahir, belum balik, belum datang bulan kali ya kalau perempuan ya. Belum matang dalam kehidupan ini. Kamu bukan ulama, kamu bukan ustadz, kamu bukan gus. Bagaimana kira-kira ada gus, ada kiai, ada pengasuh pesantren misalkan ini. Makan dana haji, makan uang rakyat, korupsi, koruptor. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Tapi gini Bi, kalau Abi bisa menilai apa sebetulnya ketakutan dari, anggaplah orang-orang ini benar-benar ada, bukan termul Bi. Maksudnya orang yang benar-benar lebih menyelam pada sudut-sudut pandang yang lain. Apa ketakutan sebenarnya orang-orang seperti itu sehingga mengecap sesuatu orang bukan ulama, ini ulama, jangan dipanggil Gus atau dan lain sebagainya. Karena mungkin
mereka punya ketakutan jangan sampai Ya. ini menjadi satu corong pengkultusan lagi. Ya, Apakah Abi melihat yang itu pertama bisa jadi mereka ini bayaran. Orang yang dibayar, akun bodong ya, yang dibayar memang untuk nyerang personal Gus Nur misalkan, serang Gus Nur, hancurkan Gus Nur, dibayar. Bisa jadi karena orang ini terlalu fanatik buta sama kiainya, fanatik buta sama Jokowi misalkan ya, fanatik buta sama Prabowo gitu kan, sehingga nggak nerima kritikan-kritikan saya kepada penguasa. Oke. Akhirnya dia serang personal, bukan Kiai Gus, bukan anak Kiai, bukan ulama. Bisa jadi seperti itu. Oke. Bisa jadi karena memang ketidakmampuan dia mengendalikan hawa nafsu dia, sehingga dia betul-betul iri dengki lihat kesuksesan saya ini umpama ya. Waduh, Gus Nur duduk kiai, duduk ulama, tapi bisa bangun pesantren, bisa bangun 100 lebih masjid. Sedangkan aku ini mondok 60 tahun gak jadi apa-apa. Bisa jadi seperti itu ya. Ya banyak alasan sih, nah, banyak faktor. Oke. Oke, tapi closing dari podcast ini paling tidak penting sebenarnya. Kamu bukan ulama, kamu bukan kiai, kamu bukan Gus. Kalau orang masih berpikir seperti itu, kasihan. Defisit nalar. Ini biasanya kiri ekonominya, kiri akalnya. Nah. Ya sudah 2026, sudah milenium, sudah canggih seperti ini peradaban, masih berpikir cover. Masih mempersoalkan Masih gitu mempersoalkan yang remeh-temeh gitu kan. Dulu kita pernah di mana itu, di Padang atau di Medan itu, yang saya salah nyebut nama surat itu. Al-Araf 100 berapa itu. Intinya saya salah itu. Di Sumatera intinya. Iya, itu. kalau nggak Al-Araf, Al-Isra lah. Itu saya salah nyebut. Subhanallah, 7 hari 7 malam tuh. Di gua yang tambah mantap kan, bukan ulama, bukan Gus, bukan kiai. Iya, Al-Isra Surat aja salah, surat aja. Nah, itu sampai detik ini kan masih ada. Iya, benar. Padahal detik itu juga ketika saya ngomong itu kan dalam kondisi emosi saya. Sedikit emosi karena berdebat dengan jamaah. Oke, saya hilap. Begitu saya turun dari panggung, langsung ditegur baik-baik sama orang. Ustadz, antum tadi salah, itu bukan ayat itu. Kelebihan jumlahnya. Oh ya kah? Iya. Begitu sampai hotel, saya langsung bikin video klarifikasi. Begitu sampai hotel, saya langsung minta maaf. Gitu kan? Oke, lalu banyak orang yang telepon dengan cara marah tadi itu, bukan kiai, bukan Gus, bukan ulama, bodoh, sesat, salah surat, salah ini. Oke. Dan itu bukan hanya dari orang awam saja. Pengasuh pesantren pun begitu marah ke saya. Gus-gus itu ada yang marah ke saya. Tapi di sisi lain ada juga kiai yang telepon santun ke saya. Ulama kiai telepon santun, "Afan Ustadz, afan Gus, jenengan salah wau. Tadi jenengan salah, yang bener ini." "Oh nggih Pak Kiai, sampun kula klarifikasi tadi di video." "Oh ya sudah kalau gitu." Ya saling mengingatkan. Ada yang menjadikan itu sebagai bahan serangan, ada yang menegur baik-baik, itu sudah lewat. Nah, jadi kalau detik ini masih ada yang bahas itu, ya bisa jadi tadi itu defisit nalar, kiri, ya kan, nggak punya kerjaan, sehingga ngurusi hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Oke, sebagai closing dari tadi closing aja ya. Nah sekarang apa? Misalkan saya terima, saya bukan Gus, saya terima. Jangan dipanggil Gus, ya silakan, nggak usah panggil saya Gus. Kan nggak bisa, nak. Bisa nggak Mas Rizky merubah sejarah, atau kira-kira punya nggak formula atau resep Mas Rizky bagaimana supaya orang nggak manggil saya Gus? Kan nggak bisa, nah itu sudah bagian dari tanggung jawab, sudah bagian dari tuntutan saya harus bersikap baik mungkin ya, gara-gara ini saya harus hati-hati kan gitu ya. Bagaimana kira-kira saya harus menghapus ini? Panggil aja Cak. Saya pernah bikin buku autobiografi itu, tak tulis autobiografi Cak Nur, bukan Gus Nur, tapi tetap aja Gus nggak berubah. Ada yang manggil Cak. Tapi paling tidak, ya izin kalau saya tidak bermaksud ujub ya, paling tidak saya punya pesantren 3 lantai, ya kan, 350 santri, kita gratiskan Mas Rizky saksi sejarah, gratis tanpa subsidi silang, kita biayai. Dan luar biasanya pesantren itu ketika kena tsunami,
Palu diguncang gempa, sekitar pesantren luluh lantah. Ini kan bukan berita bohong ini. Bahkan ada hotel West Western di belakang belakang pesantren itu luluh lantah lobinya itu kan. Di sekitar Jalan Zebra itu retak-retak temboknya orang itu. Ternyata pesantren saya aman, bersih, gak kotor, dijaga sama Allah. Ya bahkan jadi posko relawan. Iya, benar. Apalagi nak, terus kita sudah bangun masjid, hampir 100 masjid, Ujung Kulon, Manado, Mamuju, Palu termasuk Cirebon, Sulawesi Tengah. Palu 10 masjid, ya kan, di Cirebon, Bandung, Jakarta, di mana ada bencana kita ke sana bangun masjid, ya kan, saya dan jamaah. Ini Gus palsu nih, oke lah, yang penting sudah bangun masjid, nggak nyolong dana haji, nggak nyolong APBN, kan begitu cara memahaminya sebenarnya. Nah, detik ini alhamdulillah saya persembahkan Masjid Cahaya Surga 13 untuk umat 24 jam. Masya Allah. Nah, seperti itu kurang lebih Karsi. Cukup. Ya? Alhamdulillah. Tapi sudah dipahami belum? Tangkap Ya. Sudah. Selanjutnya agar lebih bijak lagi nih. Ya sudah, nggak usah dipanggil Gus kalau nggak mau manggil Gus. Ya tapi jangan larang orang untuk manggil saya Gus, kan kasihan kalau hidupmu begitu. Iya. Kalau kamu nggak mau nganggap aku ulama, sudah. Jangan anggap aku ulama. Tapi kamu berdamailah dengan dirimu, jangan marah kalau ada orang yang nganggap saya ulama. Kalau kamu marah dengan situasi seperti itu, hancur hidupmu, kan kasihan nak. Oke nak, Setuju. tutup. Yang tutup Abi. Oh ya sudah, saya tutup ya. Insya Allah saya hanyalah setitik debu, debunya Allah. Dengan pede saya menganggap aku ini debunya Allah. Padahal belum tentu Allah mau menganggap aku sebagai debunya. Gitu ya. Jadi aku bukan ulama, aku bukan kiai, aku bukan ustadz. Aku hanya setitik debu yang berharap oleh Allah disemayamkan di tengah ruang yang manapun. Pasrah. Amin. Mudah-mudahan ruang masjid, ruang Amin. kajian, bukan di ruang lokalisasi, bukan di ruang mesum, bukan di ruang maksiat. Ya Allah, jadikan aku setitik debumu yang selalu Engkau semayamkan di tengah ruang yang penuh dengan ilmu, penuh dengan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.